Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, gelombang api merah darah melonjak dan menyebar di langit. Penghancuran seperti riak secara langsung menyebabkan domain di dalam kuali menjadi sangat terdistorsi dan tidak stabil. Ekspresi Lindong pucat saat dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke api merah darah. Ini adalah teknik pamungkasnya, dan dia tidak lagi bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jika ini masih belum cukup untuk menghabisi lelaki tua jahat itu, dia akan menjadi sangat sial. Setengah langkah ke tahap kematian yang mendalam benar-benar sulit untuk dihadapi. Lindong bergumam, jika bukan karena tablet Divine Flame kuno di tangannya saat ini, dia tidak akan memilih untuk bertarung secara langsung dengan orang tua tulang jahat. Paling-paling dia akan membuat jalan memutar, dan sementara bersembunyi untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Dia hanya bisa kembali untuk membalas dendam ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan. Aku ingin tahu, apakah dia sudah dihabisi, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Api merah darah yang menembus langit menyebabkan wajahnya bermandikan cahaya. Kecemasan jelas terlihat pada wajahnya yang pucat pasi. Dia belum kalah. Suara yang tiba-tiba terdengar dalam benak Lindong saat dia bergumam sendiri. Apa-apaan orang tua ini, gumam Lindong. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah mendengar ini. Kekuatan Yuan kecil yang tersisa di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, saat ia mempersiapkan diri untuk mundur dari Burning Sky Cauldron. Jika itu benar-benar tidak baik, dia tidak akan punya pilihan selain meninggalkan Burning Sky Cauldron dan melarikan diri. Namun kondisinya saat ini, juga sama lemahnya sepertimu, ucap Yan melanjutkan. Dia adalah masalah besar selama dia belum mati, balas Lindong sambil mengepalkan giginya. Seseorang harus teliti, jika seseorang ingin menghabisi seorang ahli dengan kekuatan seperti orang tua tulang yang jahat itu. Jika tidak, ancaman masa depan yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Sudah sangat luar biasa, bahwa kamu bisa memaksanya ke kondisi seperti itu. Terlalu sulit bagimu saat ini untuk membunuh sepenuhnya. Yan berbicara dengan suara apatis. Lindong mengerutkan bibirnya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Api berwarna darah menyapu langit mulai menarik kembali, sementara itu, fluktuasi menakutkan juga secara bertahap melemah. Lindong menyaksikan nyala api yang mulai surut, ketika tangannya mengepal erat, dan keringat muncul di telapak tangannya. Api berwarna darah di langit dengan cepat menghilang di bawah perhatian Lindong. Matanya tiba-tiba menyusut pada detik berikutnya. Sesosok muncul di pandangan Lindong, di tempat di mana api telah menghilang. Sosok itu sepenuhnya hangus, dan tidak lagi memiliki tangan kiri atau kaki kanan. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur dari anggota tubuhnya yang hilang, dan daging di sekujur tubuhnya terkoyak dan berantakan. Tubuhnya yang diselimuti oleh luka, terlihat sangat mengerikan. Cedera yang mengerikan, gumam Lindong. Lindong sedikit terpana untuk beberapa waktu, saat dia menatap kondisi saat ini dari orang tua tulang jahat. Apakah kekuatan panah itu telah mencapai tingkat yang mengerikan, untuk berpikir bahwa itu benar-benar mampu melukai setengah langkah ke ahli tahap kematian mendalam hingga sedemikian rupa, pikir Lindong. Lindong bisa merasakan aura yang sangat lelah dari orang tua tulang jahat saat ini, itu jelas, luka yang terakhir telah mencapai semacam tingkat yang sudah sangat menakutkan. Ini bisa dianggap sebagai semacam luka fatal. Sementara Lindong tertegun oleh cedera orang tua tulang jahat, yang terakhir juga mengeluarkan raungan ke langit, raungannya dipenuhi rasa takut dan kesakitan. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani melukaiku hingga sedemikian rupa, ucap tetua itu. Mata merah darah pria tua tulang jahat menatap Lindong di bawah. Dia sepertinya menjadi gila. Jika bukan karena rasa sakit yang intens di dalam tubuhnya, yang terus-menerus menstimulasi kesadarannya, dia tidak akan bisa percaya, bahwa dia benar-benar akan terluka oleh anggota generasi muda tahap awal kehidupan mendalam sampai sedemikian rupa. Lindong menyeringai. Segera, keinginan membunuh muncul dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memberi pria tua tulang jahat senyum ganas, kakek Sugiono, tuan muda ini tidak hanya akan melukaimu hari ini, tetapi juga akan membunuhmu. Balas Lindong. Lindong, jangan terburu-buru. Meskipun ia mungkin dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, kondisi kamu tidak jauh lebih baik.
Jika ia mengetahui bahwa kamu hanya dapat menggunakan serangan itu sekali saja, ia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh kamu. Suara Yan segera terdengar di benak Lindong. Setelah suara Lindong terdengar, mata Lindong melotot ketika mendengar ini. Namun dia tidak berhenti, tetapi malah memukul dadanya. Seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan, sebelum mendarat di Ancient Divine Flame Tablet di depannya. Bajingan kecil, ucap tetua tulang jahat. Mata dari pria tua tulang jahat segera berkontraksi setelah melihat adegan ini. Ketika teror melonjak dari dalam matanya, itu sudah jelas, dia sudah sangat takut. Jika salah satu dari serangan sebelumnya tiba, tempat ini pasti akan berakhir sebagai makamnya, pikirnya. Aku akan mengingat ini. Setelah luka aku pulih, aku akan mengejar kamu sampai ke ujung dunia. Ucap tetua tulang jahat. Teriakan menyedihkan dikeluarkan dari mulut orang tua tulang jahat. Segera setelah itu, dia dengan keras mengertakkan giginya, ketika lengan kirinya meledak. Cahaya darah yang mengejutkan keluar dan merobek domain kuali. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia keluar dari Burning Sky Cauldron dengan cara yang sama menyedihkannya dengan anjing liar. Bro, Lindong tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar, setelah orang tua tulang jahat yang kehilangan lengannya untuk melarikan diri dari Burning Sky Cauldron. The Ancient Divine Flame Tablet di depannya dengan cepat redup. Pada akhirnya, itu tidak berdaya jatuh ke bawah. Kakek Sugiono ini ternyata takut mati, gumam Lindong. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya dan mengejek. Dia ternyata hanya memuntahkan darah biasa. Tujuannya adalah untuk menakuti orang tua tulang jahat ini. Namun Lindong tidak berharap, bahwa hantu tua ini sebenarnya akan sangat takut. Yang terakhir telah meledakkan lengannya, hanya untuk merobohkan domain kuali. Apa yang kamu lakukan itu terlalu berisiko, ucap Yan. Jika orang tua tulang jahat menemukan gertakan Lindong sebelumnya, Lindong pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatan aku lebih rendah dari miliknya, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Yang bisa aku lakukan adalah menggunakan keganas untuk menakut-nakuti dia. Lindong menggelengkan kepalanya dan menjawabnya. Ayo cepat pergi. Kamu saat ini sangat lemah dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri, balas Yan. Lindong mengangguk, dan terus menggunakan Ancient Divine Flame Tablet. Setelah itu, dia menarik diri dari Burning Sky Cauldron dengan pikirannya, sebelum membuka mulutnya dan menjaga Burning Sky Cauldron di tubuhnya. Matanya melihat ke arah barat laut setelah dia selesai. Ada jejak darah segar di permukaan air laut, sudah jelas, itu telah ditinggalkan dari orang tua tulang jahat yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Heh, kakek Sugiono, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Begitu aku berhasil memperbaiki gerbang langit terbakar dari kuali langit terbakar di waktu berikutnya, aku pasti akan mengambil hidupmu yang tak berguna itu. Gumam Lindong sambil tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Tubuhnya dengan cepat bergerak ketika dia menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk dengan cepat berlari ke arah yang berlawanan. Wilayah laut ini dengan cepat menjadi sunyi setelah Lindong pergi. Kemungkinan tidak ada yang akan membayangkan, bahwa ada pertempuran besar yang terjadi di tempat ini. Terlebih lagi, hasil dari pertempuran hebat itu akan membuat seseorang agak terperangah. Adegan berpindah ke daerah Martial Gathering Island. Gu Mengki berdiri di halaman klan Gu. Sepasang matanya yang cantik melihat ke arah di mana Lindong pergi ke arah sebelumnya. Mata miliknya mengandung kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua tulang jahat itu belum kembali. Sepertinya tidak ada yang terjadi pada Lindong. Gu Suo memberikan kata-kata menghibur saat dia berdiri di belakang Gu Mengki. Gu Mengki hanya tertawa getir setelah mendengar ini. Tubuh Lindong berisi segel tulang yang ditanam orang tua tulang jahat itu. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu lelaki tua tulang jahat itu menyusulnya, hasilnya sudah jelas, jika mengingat celah besar di antara mereka, pikir Gu Mengki. Orang itu, aku sudah memintanya untuk sementara waktu tinggal di Martial Gathering Island, tetapi dia menolak. Ketegaran seperti itu secara praktis, otomatis hanya akan membunuh dirinya sendiri. Gu Mengki dengan lembut mengepalkan giginya dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak marah. Gu Suo menghela nafas. Hatinya merasa sangat menyesal. Apakah bibit yang baik akan dihancurkan di tangan orang tua tulang jahat itu? Jika adegan saat ini bisa ditunda selama 2 atau 3 tahun lagi, Gu Suo percaya, bahwa Lindong pasti bisa untuk melawan orang tua tulang jahat itu. Namun, sekarang sudah terlalu dini, pikir Gu Suo. Oh, hati Gu Suo tiba-tiba berdebar saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Dengan suara rendah, dia berkata, orang tua tulang jahat telah kembali, ucap Gu Suo. Wajah cantik Gu Mengki langsung memucat saat mendengar kata-kata ini. Tangannya mengepal dengan erat. Wush!
Suara angin deras yang tajam muncul di langit yang jauh. Setelah itu, darah dengan panik bergegas keluar, suara rintihan sengsara dan menyakitkan terus dipancarkan saat darah bercahaya tiba. Teriakan tajam menyebar ke seluruh pulau perkumpulan bela diri, segera menarik perhatian banyak ahli. Segera, banyak pasang mata tertegun memandang ke arah cahaya berdarah yang mengalir deras. Cahaya berdarah akhirnya muncul di atas langit Martial Gathering Island. Saat cahaya berdarah memudar, orang berkaki satu dengan penampilan yang mengerikan tiba-tiba muncul dalam tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya di pulau berkumpul Martial. Ternyata itu adalah, ucap penonton. Seluruh Martial Gathering Island tampaknya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara ekspresi semua orang menjadi kaku. Mereka melihat sosok berdarah di langit yang hampir kehilangan semua anggota tubuhnya, ketika ekspresi mereka berubah kusam. Orang tua tulang jahat, Gu Mengki dan Gu Shou tertegun ketika mereka melihat sosok berdarah di langit yang kehilangan kedua tangan dan kakinya. Semua orang membeku agak lama, sebelum kemudian mereka secara bertahap pulih. Mereka perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan susah payah. Setelah itu, mereka melihat keheranan yang tidak bisa disembunyikan di mata pihak lain. Orang tua tulang jahat ini pergi untuk mengejar Lindong. Mungkinkah cedera seperti itu disebabkan oleh Lindong, pikir Gu Shou. Gu Shou menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menggosok wajahnya yang agak kebas, ketika matanya melihat ke arah barat laut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti, mengapa Lindong memilih untuk meninggalkan pulau perkumpulan bela diri. Tampaknya mereka semua meremehkan pemuda ini sejak awal, pikir Gu Shou. Adegan berpindah. Air di wilayah laut yang tak berujung berkilau di bawah sinar matahari. Kadang-kadang, burung-burung besar akan menyapu melewati langit, suara mereka yang tajam, menambah keaktifan di samudera yang tenang ini. Di tempat tertentu di wilayah laut ini, seorang pemuda perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam sebuah pulau kecil yang dibentuk oleh terumbu, sebelum mengangkat kepalanya ketika dia memandang langit biru. Kedua tangannya terkepal erat saat dia merasakan energi yang kuat sekali lagi di dalam tubuhnya, sementara senyum terbentuk di wajahnya. Sosok ini secara alami adalah Lindong, yang telah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pria tua tulang 10 hari yang lalu. Meskipun Lindong telah berhasil melukai serius dan akhirnya menakuti pria tua tulang jahat selama pertempuran itu, ia juga telah mencapai pada batasnya. Oleh karena itu, ia segera meninggalkan medan perang dan menemukan tempat sepi untuk memulihkan diri selama 10 hari. Baru saat itulah dia memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar melepaskan segel tulang yang ditinggalkan oleh orang tua tulang jahat itu di dalam tubuhnya. Mengingat betapa seriusnya cedera hantu tua itu, dalam beberapa bulan, tidak mungkin baginya untuk pulih meskipun dia seorang ahli di tahap setengah langkah kematian mendalam. Lindong melihat ke arah pulau perkumpulan bela diri yang jauh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap untuk dapat sepenuhnya menghancurkan orang tua tulang jahat. Meskipun orang tua itu manusia, tubuh orang tua itu sudah mencapai tingkat di mana ia dapat menghasilkan ki hidup. Pria tua itu pada dasarnya kuasi abadi. Bahkan jika anggota tubuhnya hilang, masih mungkin bagi mereka untuk tumbuh kembali. Selama beberapa bulan ketika hantu tua itu pulih, Lindong tidak perlu khawatir akan diburu olehnya. Selama dia bisa mendapatkan esensi batu api dari gunung berapi selama waktu yang tersisa, dan memperbaiki Burning Sky Guides, dia tidak perlu lagi berjuang mati-matian melawan orang tua itu di pertemuan berikutnya, pikir Lindong. Wilayah pedagang langit, gumam Lindong. Lindong menyaring informasi yang relevan di benaknya. Wilayah pedagang langit dianggap sebagai area yang relatif unik di dalam Chaotic Dimensi, tempat itu berbatasan dengan beberapa wilayah laut, dan campuran orang-orang di dalamnya bisa dikatakan menakutkan. Karena Sky Merchant Region sedang berkembang dengan baik dalam perdagangan, itu adalah salah satu tempat di mana harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Chaotic Dimensi. Ada juga banyak faksi yang berbasis di Sky Merchant Region. Namun yang terkuat adalah Sky Merchant Corp. Itu bisa dianggap faksi besar yang cukup terkenal, bahkan di Chaotic Dimensi. Namun Sky Merchant Corp ini adalah kelompok yang membeli dan menjual informasi, serta mengadakan lelang. Mereka sangat kaya. Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam wilayah Chaotic Dimensi yang kacau ini, dia pasti tidak akan bisa menjaga wilayahnya. Oleh karena itu, jika Sky Merchant Corp ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, daerah itu sudah ditelan oleh orang lain berkali-kali sebelum dapat berkembang sedemikian rupa. Aku harus pergi ke pelelangan itu. Kemampuan mengumpulkan informasi dari Sky Merchant Corp sangat bagus. Bahkan mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi tentang Little Marten dan Little Flame, pikir Lindong.
Lindong terus merenung. Selain itu, ia juga perlu mengandalkan pelelangan ini untuk peta laut yang tidak diketahui itu. Dia tidak peduli, dia tidak akan menyerah mencari simbol ancestral kedua. Ini karena dia telah berjanji pada Grid Desolate Tablet, bahwa dia akan kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 hingga 3 tahun, dan membantu dalam membunuh Yimo tingkat raja yang ditekannya. Pada saat yang sama, dia juga perlu menyelesaikan dendam tertentu. Bahkan sampai sekarang, pemandangan dia dan saudara-saudaranya yang dipaksa untuk melarikan diri dari wilayah Suan Timur, sampai-sampai mereka nyasar tanpa rumah, masih teringat sangat jelas dalam benaknya. Gerbang Yuan, pikir Lindong. Lindong mengerucutkan bibirnya, saat cahaya dingin melonjak melewati mata hitam pekatnya. Beberapa hutang harus dibayar kembali. Satu-satunya alasan pembayaran belum dimulai, adalah karena waktunya belum matang. Lindong percaya, bahwa pada saat dia kembali ke wilayah Suan Timur, akhirnya akan ada kesimpulan untuk menagih semua hutang ini. Aku harus bergerak, gumam Lindong. Lindong sementara menekan pikiran yang berputar di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok cahaya yang menerobos langit, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Ada jarak yang cukup jauh antara wilayah angin laut surga dan wilayah pedagang langit. Oleh karena itu, terlepas dari kecepatannya, masih agak sulit bagi Lindong untuk mencapai tujuannya dalam beberapa hari. Untungnya dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun juga, masih ada 1 bulan sebelum lelang Sky Merchant digelar. Tidak ada gunanya bagi dirinya untuk datang lebih awal. Selain itu, ketergantungan pada Yuan Power untuk mendukung penerbangannya di atas lautan, juga merupakan pelatihan yang relatif baik untuk mengendalikan Yuan Power di tubuhnya. Selama beberapa hari, Lindong tidak punya pilihan selain menemukan tempat istirahat setiap setengah hari. Namun setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, ia sudah dapat mengontrol konsumsi energinya dengan sempurna saat dia terbang. Selain itu, ia hanya menggunakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, di titik yang paling membutuhkannya. Kecepatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak setelah dia menjadi mahir dalam hal ini. Saat ini, ia secara resmi telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam. Kepadatan dan kekuatan Yuan dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Devouring Ancestral Symbol diam-diam melahap Yuan Power alami di sekitarnya untuk mengisi kembali tubuhnya. Oleh karena itu, ia dapat mempertahankan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada kondisi yang relatif penuh, meskipun menempuh perjalanan sejauh ini. Dengan cara ini, dia bisa menghadapi ancaman apapun yang mungkin akan muncul. Lindong juga menemui banyak kapal dagang dalam perjalanannya selama periode waktu ini. Kadang-kadang, dia juga akan mendarat di kapal mereka, hanya untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun sebagian besar waktu, dia hanya bepergian sendirian. Waktu terus berlalu, sementara jarak antara Lindong dan Sky Merchant Regent terus mendekat. Wush! Kilatan cahaya hijau melintas di langit biru dengan kecepatan yang menakjubkan, sementara ledakan sonik yang rendah dan dalam terdengar, menyebabkan beberapa gelombang di permukaan laut yang tenang di bawahnya. Dari dalam cahaya, Lindong menatap ke kejauhan. Sayap naga hijau di punggungnya akan mengepak sesekali, sementara tubuhnya melesat maju seperti panah. Pada saat ini, dia sudah terbang di atas laut ini selama lebih dari 20 hari. Dia pernah mengalami berbagai bencana alam dan konflik antar manusia. Perjalanannya ini bisa dibilang cukup menarik. Pada kecepatan ini, aku harus bisa mencapai Sky Merchant Regent dalam seminggu, gumam Lindong sambil menatap ke kejauhan, saat senyum muncul di wajahnya. Perjalanannya ini sangat mulus. Paling tidak, dia tidak menemukan bencana alam yang benar-benar menakutkan di Laut Iblis Chaotic ini. Kalau tidak, perjalanannya kemungkinan akan tertunda. Lindong, tampaknya ada beberapa kehadiran yang kuat di daerah ini. Suara samar yang tiba-tiba terdengar dalam benak Lindong, di saat Lindong sedang merenung. Oh, apakah itu bajak laut? Tanya Lindong yang tidak terlalu terkejut setelah mendengar ini. Itu umum untuk menemukan bajak laut di Chaotic dimensi ini. Individu yang tangguh ini, yang sering menjilat darah dari pedang mereka, relatif sulit untuk ditangani. Lindong telah bertemu orang-orang seperti itu berkali-kali selama periode ini. Arah barat daya, lihatlah sendiri, jawab Yan. Lindong mengangguk. Dia mengintip ke kejauhan, sebelum melihat lebih dari 100 sosok muncul di laut di arah barat daya. Orang-orang ini terlihat cukup kuat. Selain itu, mereka dengan anehnya mengendarai hiu berwarna merah. Lindong menyaksikan adegan ini dengan heran, dan hanya secara bertahap bisa mengerti saat dia mendekat. Orang-orang yang mengendarai hiu berwarna darah itu memamerkan tubuh bagian atas mereka, dan sisik ikan samar-samar terlihat di tubuh mereka.
Selain itu, mata mereka berwarna merah gelap, dan tato hiu bercahaya samar-samar terlihat di dada mereka. Apakah mereka klan Blood Demon Shark, dari suku Sea Demon? Lindong bertanya-tanya dalam pikirannya. Mata Lindong terfokus pada sosok manusia yang berdiri di atas hiu darah saat mereka bepergian. Dirinya saat ini memiliki beberapa pemahaman tentang faksi-faksi di Chaotic Dimensi ini. Faksi terkuat di Chaotic Dimensi ini bukanlah manusia atau binatang iblis, tetapi suku iblis laut. Namun suku iblis laut juga sangat besar, dan terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Klan darah iblis hiu ini adalah salah satu klan yang lebih terkenal di dalamnya. Mereka terkenal karena kejam dan haus darah. Telah dikabarkan bahwa banyak faksi manusia telah dibantai setelah mengalami konflik dengan klan Blood Demon Shark. Apa yang anggota klan Blood Demon Shark lakukan di sini? Tanya Lindong. Lindong mengerutkan alisnya saat dia perlahan melambat. Pada saat ini, para anggota dari klan darah iblis hiu telah jelas juga menemukannya. Segera, banyak mata merah gelap melintas. Klan darah iblis hiu, aku sedang menjalankan misi di tempat ini. Siapapun yang tidak terlibat harus bergegas dan pergi. Jawab salah satu anggota. Ombak bergejolak, ketika hiu darah yang sangat kuat pecah dari air. Seorang pria yang tampak menyeramkan, yang memegang trisula di tangannya berdiri di punggung hiu. Matanya mengunci Lindong saat dia dengan dingin berteriak. Tahap awal kehidupan mendalam. Lindong melirik pria ini yang memegang trisula, saat matanya mengeras. Dari aura yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir, itu sudah jelas, bahwa orang ini adalah ahli tahap lanjut kehidupan mendalam. Selain itu, para anggota klan darah iblis hiu di belakangnya juga tampak agak kuat. Sekitar selusin dari mereka telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Sungguh line up yang kuat, gumam Lindong. Kecurigaan naik dalam hati Lindong. Untuk berpikir bahwa sekelompok ukuran dan kekuatan seperti klan Blood Demon Shark akan muncul di tempat ini tanpa disadari menyebabkan dia merasa agak bingung. Meskipun dia merasa bahwa masalah ini agak aneh, Lindong tidak berlama-lama. Dia melihat dalam-dalam anggota klan Blood Demon Shark ini dengan aura yang mendominasi. Setelah itu, dia berbalik dan melaju ke arah lain. Komandan Xia, dia hanyalah manusia tahap awal kehidupan mendalam. Kita bisa membunuhnya. Apa gunanya mengucapkan semua kata-kata yang tidak perlu itu? Seorang pria berwajah runcing mengerutkan bibir dan berkata setelah Lindong pergi. Lanjutkan saja misi kita, dan jangan membuat masalah. Pria yang dipanggil Komandan Xia itu berteriak dengan dingin. Dia sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Semuanya, menyebar dan cari tempat itu. Dia telah terluka serius oleh tetua. Kita harus menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri, klan darah iblis hiu kita kemungkinan akan berakhir dalam masalah besar. Teriak Xia. Dimengerti. Jawab bawahannya. Sosok-sosok yang mengeluarkan aura bermusuhan buru-buru merespons setelah mendengar ini. Lolongan tajam mereka terdengar, dan kelompok besar menyebar. Mereka membentuk jaring besar yang mulai mencari wilayah laut ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.